Perkenalkan, saya Wina Meida Sinabla dengan NPM 2241016 dari kelas 6 MNND. Di sini saya akan menjelaskan terkait uji data yang sudah saya dapatkan untuk penelitian untuk memenuhi UAS statistika penelitian. Langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan judul penelitian saya. Ini judul penelitian saya adalah Effect of Work-Life Balance and Social Competence on Psychological Well-being Gen Z. Jadi, untuk model penelitian saya sesuai dengan judul saya, ya. Nah, ini adalah model penelitian saya dengan work balance to employee physical well-being yang dimoderasi oleh social competence. Nah, saya sudah mendapatkan datanya dari hasil kuesioner dan saya juga sudah mendownloadnya. Langsung saja kita buka untuk uji datanya di Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS tipe 4. Langsung saja kita import dulu untuk datanya. Kita buat retrieve. Nah, lalu kita import datanya. Saya sudah melakukan download, lalu yang CSV. Oke, datanya kita import dulu. Oke, datanya sudah masuk. Terus kita back dulu, lalu kita ke PLSM. Dan ini ganti namanya jadi uji 2. Sudah save. Oke, kita mau gambar modelnya terlebih dahulu. Ya, kita ini untuk work-life balance. Ganti namanya jadi WLB. Ini work-life balance. Lalu untuk variabel kedua, ini di sini, namanya social competence, saya singkat aja jadi SC. Lalu yang terakhir, physical well-being. Di sini, ya saya singkat jadi PWB. Ya, oke. Nah, lalu kita susun dulu ya. Kita sudah susun dulu. Lalu kita hubungkan garisnya. Jadi kita mau yang pertama kita akan menguji outer modelnya dulu. Jadi kita hubungkan dulu, connect dulu seperti ini. Nah, karena saya itu moderasi, jadi moderasi dia connect-nya si sosial kompetensinya langsung ke independennya. Oke, sudah jadi seperti ini. Ini jadi untuk moderasi dia seperti ini ya, teman-teman. Oke, sudah. Lalu untuk menguji model kita, pengujian outer model itu kita menggunakan calculate. Calculate-nya yang PLSM algorithm. Langsung aja start calculation. Oke, di sini hasilnya bisa kita lihat ya, sudah keluar ya. Yang pertama yang harus kita lihat itu adalah uji convergent validity-nya, yaitu menilai apakah indikator-indikator dalam suatu variabel itu benar-benar saling berkorelasi dan mengukur hal yang sama. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat di outer loading. Nah, di sini outer loading-nya bisa terlihat. Untuk yang WLB-nya itu 0,7 sampai 0,8 untuk sosial kompetensinya dari rata-ratanya dari 0,8 dan untuk physical well-being-nya itu di 0,730 sampai 0,736. Nah, jadi hasilnya ini, nah kriteria dari autoloading itu sendiri adalah lebih besar dari 0,60 dan AVE-nya itu kurang dari 0,50. Nah, bisa dilihat di sini untuk hasil WLB social competence dan physical well-being-nya itu sudah memenuhi dan dia sudah hijau semua. Yang dimana angkanya itu berada di bawah, berada di atas, berada di atas 0,60 ya. Jadi ini berarti datanya dinyatakan valid. Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat diskriminan validity-nya.
untuk diskriminan validity ini memastikan bahwa setiap konstruk itu berbeda antara satu sama lain. Untuk konstruk reliability-nya kita bisa lihat di konstruk reliability dan validity. Nah, di sini kita bisa lihat AVE-nya. AVE untuk PWB itu 0,5, lalu untuk social competence itu 0,701, lalu di welfare balance-nya 0,624. Nah, untuk AVE-nya sendiri itu kan tadi harus di lebih besar dari 0,50. Nah, di sini hasilnya sudah hijau dan dia di atas 0,50 artinya datanya sudah valid. Nah, lalu juga di sini ada kondisi reliability dan validity menurut Cronbach's alpha. Nah, di sini Cronbach's alpha-nya juga sudah hijau dan di atas 0,9 di atas 0,50. Oke. Nah, lanjut selanjutnya kita akan melihat apakah dia realitas konstruk, yaitu menguji apakah indikator tersebut memberikan hasil yang konsisten, di mana composite reliability-nya itu harus di atas 0,70 atau lebih besar dari 0,70. Nah, untuk composite reliability-nya itu yang ini, ya. Nah, di sini dia kan sudah lebih besar dari 0,70, yang artinya dia sudah reliable. Nah, lanjut kita untuk uji PLSM atau di uji model ini kita juga melihat untuk R-square-nya. Nah, R-square-nya di sini sudah angkanya menunjukkan untuk physical well-being-nya adalah 0,636, untuk R-square adjusted-nya itu 0,632. Nah, tujuan dari R-square ini adalah menilai seberapa besar variabel independen itu menjelaskan variabel dependennya. Makanya di sini PWB-nya sudah di atas 0,36 dan 0,632. Nah, jadi karena R-square-nya ini 0,36, jadi kekuatannya itu ada sekitar 63,6% dan itu termasuk tergolong kuat. Nah, untuk hasil model ini, karena kita akan salin nanti di pengujian masukkan ke dalam artikel, kita bisa download di sini. Excel, lalu kita ekspor. Saya bisa simpan dulu yang ini untuk Excelnya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini yang nanti akan kita tuang di dalam artikel. Kita simpan dulu. Kita lanjut ke uji direct and indirect effect atau biasa disebut inner model. Nah, untuk uji indirect atau indirect effect, di sini kita tetap memakai datanya. Datanya sudah ada seperti ini. Ya, kita tinggal calculate di sini, yaitu pilih yang bootstrapping. Ya, karena kita akan menguji inner modelnya. Oke, sudah keluar. Di sini juga sudah terlihat ya bahwa di PWB-nya itu 0,636. Yang pertama, kita mau lihat direct effect-nya atau pengaruh langsungnya. Nah, untuk pengaruh langsung ini tujuannya untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap dependennya apakah berpengaruh secara langsung. Nah, karena saya itu modelnya moderasi, jadi lihatnya itu di pet coefficient. Oke, di sini sudah keluar hasilnya. Nah, untuk social competence skill PWB atau physical well-being, di sini sudah terlihat adalah p-value-nya itu 0,000 dan sudah hijau, di mana standar p-value adalah dia harus kurang dari 0,05. Maka dia akan berpengaruh positif. Nah, di sini kan hasilnya sudah 0,0, berarti dia sudah berpengaruh positif.
Lalu water balance untuk physical well-being-nya juga 0,000, yang dimana hasilnya juga di bawah 0,05, yang yang artinya dia berpengaruh secara signifikan. Jadi WLB ke PWB itu berpengaruh secara signifikan. Nah, berhubung di sini dia moderasinya tidak keluar, ya saya mohon maaf Pak, saya nggak tahu kenapa dia nggak keluar untuk data saya yang ini. Tapi untuk data sebelumnya yang saya sudah tuang di dalam penelitian saya itu saya jadi jelaskan memakai yang itu saja ya. Karena saya nggak tahu, saya sudah uji beberapa kali dari tadi PW untuk moderasinya dia tidak keluar. Saya sudah punya data yang menjelaskan untuk si PWB. Nah, saya sudah ada yang sebelumnya, data yang sebelumnya, jadi saya pakai penjelasan yang untuk indirect effect-nya saya pakai yang sudah saya uji yang di awal. Nah, di sini social competence membonerasi antara water balance dan physical well-being. Hasilnya itu tes statistiknya itu 0,33 dan p-value-nya mendapatkan 0,739 yang dimana itu di atas dari 0,05, maka hasilnya tidak signifikan. Jadi berdasarkan uji hipotesis yang saya dapatkan, untuk hasil moderasinya dia tidak signifikan karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini saya sudah ada penjelasannya bahwa si social competence itu tidak berperan secara tidak langsung, jadi dia tidak berpengaruh. Jadi untuk memoderasi antara si work balance dan si physical well-being. Nah, untuk hasilnya tadi itu kalau sudah selesai kita boleh download seperti tadi, kita ekspor. Nah, nanti di hasilnya seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pengujian data saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.